Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Mbak WN. Mbak WN apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Oh syukur kalau begitu. Bagaimana kabar orang tua? Alhamdulillah orang tua juga sehat dan baik-baik saja Bu. Oh syukur kalau begitu. Apakah tadi sebelum kamu masuk ke ruang Google Meet mengalami kendala? Iya Bu, tadi di awal ketika akan masuk Google Meet, tiba-tiba ada gangguan sinyal Bu. Oleh karena itu saya telat untuk masuk ke Google Meet ini. Maaf ya Bu. Oh iya, tidak apa-apa Mbak. Eh, apakah Mbak WN tahu maksud dan tujuan Ibu memanggil kamu untuk melakukan pertemuan melalui Google Meet? Iya Bu, oh iya Bu. Saya tidak tahu. Oh, jadi begini, berdasarkan informasi dari wali kelas, Mbak WN mengalami penurunan prestasi, yaitu Mbak WN mendapatkan peringkat 30 dari 32 siswa. Apakah itu benar? Iya Bu, benar. Oh, benar. Lalu, apakah Mbak WN sedang memiliki masalah atau ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu? Kalau misalnya ada, coba ceritakan saja ke Ibu, Mbak. Iya, Bu. Saya ingin bercerita ke Ibu sebenarnya selama ini saya terlalu sering memainkan game online dan hal itu berdampak pada terganggunya aktivitas belajar, interaksi sosial saya juga menjadi berkurang, Bu, dan prestasi saya menurun. Oh, begitu. Jadi dapat dikatakan kalau kamu mengalami kecanduan game online ya? Iya, Bu. Oleh karena itu saya ingin mengisi waktu itu untuk bermain game Bu dan sering tidak mengerjakan tugas dari sekolah. Sering juga menunda waktu sholat dan tidak membantu orang tua. Oh, berarti karena game online ini kamu menjadi apa ya? Lupa dengan kewajiban sebagai anak, lupa sebagai pelajar dan melupakan kewajiban sebagai umat muslim. Seperti itu, Mbak. Ya Bu, seperti itu. Lalu sebenarnya berapa lama sih untuk Mbak WN melakukan aktivitas game online? Berapa jam gitu, Mbak? Apakah sampai 3 jam, 5 jam? Hmm, sampai nyam- sampai 3 jam Bu. Saya itu sangat menyukai game online karena menurut saya game online itu seru dan menyenangkan. Saya tidak perlu pergi keluar rumah untuk hanya sekedar refreshing. Apalagi semenjak pandemi, kita kan belajar dan sekolah dari rumah dan hal itu membuat saya menjadi kesepian dan bosan. Lalu dan saya pun tidak punya teman gitu Bu di rumah. Kebetulan ada teman satu kelas juga yang sering mengajak saya bermain game online Bu. Sehingga saya pun ikut-ikutan Bu. Oh begitu, berarti lumayan lama juga ya Mbak, sampai 3 jam lebih gitu. Eh, lalu menurut Mbak WN, kegiatan tersebut setelah memainkan game online, kan kamu eh, melupakan kegiatan kewajiban seperti melalaikan sholat, terus tidak membantu membersihkan rumah, dan tidak belajar.
Menurut Mbak WN, kerugian apa sih yang telah Mbak lakukan? Seperti kehilangan waktu belajar atau bagaimana, Mbak? Ya, Bu, kerugian saya banyak seperti seperti Ibu katakan tadi, kekurangan waktu untuk belajar sehingga nilai saya turun, tidak mendapatkan peringkat baik di kelas, selalu dimarahin oleh orang tua, eh, kekurangan sosial juga di luar rumah, dan yang pasti ibadah saya menjadi berkurang, Bu, karena sering menunda sholat, seperti itu, Bu. Nah, kalau begitu, apa sih hal-hal yang bisa dilakukan Mbak WN untuk mengisi waktu luang selain game online? Coba deh Mbak pikirkan, kan kita bisa melakukan kegiatan membantu orang tua, terus bermain bersama adik. Kalau Mbak WN setuju tidak dengan kegiatan tersebut? Setuju, Bu. Mungkin saya bisa mengisi waktu luang itu dengan membaca novel atau apa yang seperti Ibu bilang tadi, yaitu bermain dengan adik dan juga membantu orang tua berkebun seperti itu, Bu. Nah, betul Mbak. Lalu melihat dampak atau pengaruh yang Mbak WN dapatkan kan itu lebih mengarah ke hal-hal yang negatif. Yang ingin Ibu tanyakan, kalau dari Mbak WN sendiri, apakah ada keinginan untuk berubah? Kalau dari saya sendiri, pengen sekali, Bu, untuk berubah. Nah, kalau begitu, mari Ibu bantu untuk melakukan perubahan tersebut. Bagaimana Mbak? Apakah Mbak WN bersedia? Saya bersedia, Bu. Nah, baik. Kalau begitu, untuk mengubah perilaku Mbak WN, kita bisa menggunakan pendekatan behavioral dengan teknik pembentukan tingkah laku model. Nah, sebelumnya apakah Mbak tahu apa itu teknik pembentukan tingkah laku model? Tingkah laku model seperti apa ya itu, Bu? Baik, jadi dalam teknik ini kita bisa menggunakan model atau tokoh siapapun itu untuk tidak dijadikan sebagai contoh atau motivasi hidup. Lalu di sini yang menyiapkan tokoh tersebut adalah Ibu sendiri. Jadi Mbak WN tidak perlu khawatir untuk memikirkan siapa tokoh tersebut. Bagaimana Mbak? Apakah bisa dipahami? Baik, Bu. Sudah sedikit paham. Nah, dari cerita Mbak WN tadi sampai saat ini, Ibu jadi ingat dengan cerita masa lalu. Ketika dulu saya waktu SD, saya pun seperti Mbak WN sering bermain, sering tidak mengerjakan tugas. Dulu saat baru pulang sekolah, saya langsung bermain bersama teman-teman, menghabiskan waktu sampai sore hari. Padahal di pagi harinya saya ada tugas yang harus dikumpulkan. Lalu ketika SMP, saya pun seperti itu, Mbak. Cuma ketika SMP itu saya juga jarang mengerjakan tugas. Terus kalau misal mengerjakan tugas itu lebih suka di di sekolahan. Saya hanya mencontoh hasil pekerjaan teman dan tidak berusaha untuk mengerjakannya terlebih dahulu. Nah, lama-lama saya sadar kalau misalnya saya seperti ini terus, saya kapan mengalami kemajuan
hidup gitu. Lalu ketika mulai beranjak SMA, saya mulai rajin belajar, selalu mengerjakan tugas dengan sesegera mungkin dan seoptimal mungkin. Dan akhirnya saya alhamdulillah berhasil, saya mendapatkan peringkat yang memuaskan dan nilai yang memuaskan juga. Nah, intinya saya dan Mbak WN sama-sama memiliki kebiasaan lebih suka bermain daripada belajar. Hanya ketika saya dulu lebih suka bermain dengan teman-teman yang dimana permainan tersebut dilakukan secara tradisional. Sedangkan kalau Mbak WN lebih suka bermain game online. Seperti itu, Mbak. Apakah bisa dipahami? Iya, Bu, saya mengerti. Ya, baik. Lalu kira-kira pelajaran apa sih yang Mbak WN dapat dari cerita saya tadi? Yang dapat saya ambil yaitu bahwa saya harus mengurangi waktu bermain, berusaha mengerjakan tugas dari guru sesegera mungkin, dan bisa memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak terbuang sia-sia. Nah, bagus itu, Mbak. Jadi dalam hal ini Mbak WN bukan harus menghilangkan kebiasaan untuk bermain game online, namun harus dikurangi gitu, Mbak. Karena sebagai manusia kita juga memerlukan hiburan, refreshing dari aktivitas yang melelahkan. Bukankah seperti itu, Mbak? Setuju? Iya, Bu, betul. Saya sangat setuju. Saya juga menyesal karena telah kecanduan game online yang berdampak pada hilangnya waktu berharga saya. Jadi Mbak WN ada rasa menyesalnya gitu ya, Mbak? Iya, Bu, saya menyesal. Jadi dari pembicaraan kita dari awal sampai saat ini, yang dapat Ibu simpulkan yaitu bahwa Mbak WN mengalami kecanduan game online yang disebabkan karena akibat lamanya pembelajaran daring, akhirnya Mbak WN merasa bosan dan jenuh. Lalu untuk mengurangi rasa kejenuhan tersebut, Mbak WN bermain game online. Namun dalam bermain tersebut, Mbak WN sampai lupa waktu dan akhirnya melalaikan kewajiban sebagai pelajar, sebagai anak, dan sebagai umat muslim. Nah, selain itu juga disebabkan karena faktor teman atau karena ikut-ikutan gitu. Uh, Lalu di sini untuk mengurangi kebiasaan tersebut, Mbak WN bisa melakukan dengan cara mengisi waktu bermain bersama adik, terus berkebun, berbelanja, dan sebagainya. Apakah dari Mbak WN ada pertanyaan? Untuk sekarang tidak, Bu. Baik. Oh iya, saya ada sedikit tugas nih buat Mbak WN. Yang dimana tugasnya itu mudah kok Mbak, bukan soal hitung-hitungan. Tugasnya itu silakan Mbak WN mencatat atau menulis kegiatan Mbak WN selama 1 minggu ke depan di selembar kertas. Lalu di bawah catatan tersebut sertakan tanda tangan orang tua. Seperti itu Mbak. Apakah bisa dipahami? Iya, Bu, siap. Saya mengambil tugas itu. Oh iya, Bu, terkait tanda tangan, apakah cukup tanda tangan orang tua saja atau dengan tanda tangan saya ya, Bu? Dan untuk Hmm. kegiatannya itu dimulai dari bangun tidur sampai sebelum tidur. Seperti itu, Bu. Oh iya betul. Untuk tanda tangan bisa disertakan tanda tangan kamu juga. Jadi nanti itu ada tanda tangan orang tua dan tanda tangan kamu. Lalu untuk kegiatannya itu betul dari bangun tidur sampai akan tidur kembali.
Seperti itu, Mbak. Oh iya gitu. Oke, insya Allah saya sanggup kok. Oke, lalu eh, untuk pertemuan berikutnya, kira-kira Mbak Wein bisa melakukan sesi konseling lagi di hari apa ya, Mbak? Di hari Sabtu mungkin Bu. Hari Sabtu. Oh, bisa. Kalau misal jam jam berapa ya? Mbak WN bisanya jam berapa, Mbak? Kalau jam 2, Ibu bisa tidak? Jam 2. Oh ya, boleh, siap. Oke, bisa. Hmm, Baik, berarti Bu. eh, kita cukupkan saja ya untuk pertemuan kita kali ini. Dan karena Ibu menganggap pertemuan ini belum tuntas dan perlu diadakan sesi konseling berikutnya, berdasarkan kesepakatan tadi, kita akan melaksanakan sesi konseling berikutnya di hari Sabtu minggu depan jam 14.00. Seperti itu ya, Mbak. Ya, Ya, oh ya, terima kasih karena Mbak WN sudah menyempatkan waktu untuk bertemu dengan Ibu melalui Google Meet ini. Ya udah, Mbak. Oke. Mungkin sekian dari saya. Dari Mbak WN, ada hal lain yang ingin ditanyakan? tidak, Bu. Oh ya, yaudah. Kita akhiri saja ya. Iya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.